Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik aja. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Ketua, silakan pimpin doanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau cek dulu nih kehadiran dari anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu hadir semuanya? Oke, alhamdulillah semuanya anak ibu hadir ya pada pagi hari ini. Nah, ibu mau tanya dari anak-anak ibu, apakah yang ingat materi kita minggu lalu itu apa? Nah, benar, materi minggu lalu itu adalah mengenai masalah ekonomi. Nah, materi masalah ekonomi ini, itu tuh sebenarnya kita kan kemarin itu udah bilang kalau masalah ekonomi itu terkait dengan kebutuhan. Tapi sebenarnya masalah ekonomi itu tidak hanya luput dengan kebutuhan kita sendiri saja, tapi juga bagaimana kita mengatur dan juga melayani kebutuhan banyak orang. Nah, hari ini sebenarnya tujuan pembelajaran kita adalah mengenai masalah ekonomi ya. Nanti diharapkan anak-anak ibu juga mampu nanti juga menganalisis masalah ekonomi, kemudian cara mengatasinya, kemudian juga nanti mempresentasikan apa itu masalah ekonomi, kemudian mempresentasikan hasil analisis ya, mempresentasikan hasil analisis, kemudian juga memperlihatkan bagaimana dari hasil analisis anak ibu cara mengatasi masalah ekonomi yang ada. Jadi itu ya harapan ibu nantinya capaian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih dalam lagi anak ibu dalam memahami bagaimana itu masalah ekonomi, nanti analisisnya juga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekarang yuk kita dengarkan penjelasan dari Ibu Velga yang akan menjelaskan mengenai masalah ekonomi yang terdapat dalam masalah ekonomi klasik, kemudian ekonomi modern. Baik, siswa ibu sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Novelga. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Alangkah baiknya anak-anak ibu paham apa itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang terjadi akibat keterbatasan sumber daya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya, masalah ekonomi klasik ini dilihat dari 3 sisi ya, anak-anak ibu. Sisi yang pertama yaitu dari sisi produksi, distribusi, yang kedua dan ketiga yaitu konsumsi. Yang pertama yaitu masalah produksi. Dalam masalah produksi ini, yang akan dibahas itu bagaimana sih cara untuk memproduksi barang atau jasa. Biasanya, jika itu perusahaan berupa pabrik, masalah yang akan ditimbulkan yaitu berupa limbah pabrik, seperti limbah plastik. Limbah plastik dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar yang gunanya untuk meningkatkan nilai dari limbah plastik itu sendiri. Yang kedua yaitu masalah distribusi. Dalam masalah distribusi ini, produsen harus memikirkan cara yang tepat bagaimana mendistribusikan produk atau jasa ke tangan konsumen dengan cara yang tepat. Misalnya di Indonesia, distribusi yang terjadi tidak begitu bagus, seperti sering terjadinya defisit pangan. Defisit pangan yang sering terjadi sehingga menyebabkan kelangkaan. Benar kan? Sering terjadi seperti itu. Yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Barang yang dikonsumsi adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau barang yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu didukung juga dengan harga yang terjangkau. Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah kita membahas mengenai teori ekonomi klasik, kita akan beranjak kepada teori ekonomi modern. Teori ekonomi modern adalah teori ekonomi yang sudah setingkat dari teori ekonomi klasik.
Hal ini dikarenakan terjadinya perkembangan teknologi. Yang pertama kita akan bahas what to product. What to product yaitu untuk siapa barangnya itu akan diproduksi, sedangkan how to product itu bagaimana caranya memproduksi barang tersebut. Seperti apa sih yang digunakan gitu dalam memproduksi barang. Yang ketiga itu from one to product, untuk siapa produk itu diciptakan atau diproduksi. Nah tentunya untuk konsumen, tapi tidak lagi jenis konsumennya seperti apa, berapa pendapatannya, target pendapatannya berapa. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak Habib Anwar Sution. Pada materi sebelumnya, kita kan sudah membahas masalah pokok dalam ekonomi masyarakat. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari masalah pokok dalam ekonomi masyarakat? Karena dengan mempelajari masalah pokok ekonomi dalam masyarakat, kita bisa mengetahui dari mana masalah pokok tersebut muncul beserta contoh-contoh masalahnya, sehingga kita bisa meminimalisir masalah tersebut dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, masalah pokok ekonomi dalam masyarakat terbagi atas dua macam, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Nah, ayo semuanya sebutkan masalah-masalah pokok ekonomi klasik. Nah, masalah yang pertama yaitu, ya benar, masalah produksi. Yang kedua, ya benar, masalah distribusi. Yang ketiga, ya benar, masalah konsumsi. Nah, berarti murid-murid semua sudah paham mengenai masalah-masalah pokok dalam ekonomi masyarakat. Pada pertemuan kali ini, Ibu berharap siswa sekalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Sebelumnya, adakah yang ditanyakan atau tidak mengerti mengenai materi tadi? Boleh ditanya ya. Gimana? Oke, ngerti semua ya? Selanjutnya, Ibu mohon siswa sekalian dapat menyiapkan selembar kertas karena kita akan melakukan kuis hari ini. Baik, semuanya sudah mengumpulkan jawaban. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau satu dari perwakilan siswa sekalian untuk menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Ya, silakan Dwi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa dulu. Dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata atau tindakan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan ya. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata atau tindakan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kita akan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.